mengetuk pintu Rasulullah. Kenapa kita perlu mengetuk pintunya Nabi Muhammad? Karena dua hal. Yang pertama, karena Nabi Muhammad adalah manusia paling tercinta di sisi Allah. Allah tidak pernah mencintai siapapun dan apapun dari makhluknya lebih daripada cintanya Allah kepada Nabi besar Muhammad. Saya ulangi, Allah tidak pernah mencintai siapapun dan apapun lebih daripada cintanya Allah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Tatkala Sayyidina Jabir bin Abdullah bertanya, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya." Wahai Rasul, beritahulah padaku apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum diciptakannya segala sesuatu. Nabi Muhammad menjawab, "Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri." Wahai Jabir, ketahuilah, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan apapun, sebelum Allah ciptakan surga, sebelum Allah ciptakan neraka, sebelum Allah ciptakan arasnya, sebelum Allah ciptakan malaikat Jibril, sebelum tercipta alam jagat raya, yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabimu Muhammad. Min nurih, dari cahaya Allah. Cahaya Nabi Muhammad yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan apapun, dan ia tercipta dari cahaya Allah. Wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam. Kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abdullah, kepada Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr atau yang biasa dikenal dengan Abu Hurairah, dari cahayakulah wahai Abu Hurairah Allah ciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, yang sudah diciptakan atau yang akan diciptakan, ciptakannya dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangankan kita umatnya, bahkan para nabi-nabi pun Allah jadikan nilai mereka di sisi Allah bergantung dengan kedekatan mereka dengan Nabi Muhammad. Allah jadikan Nabi paling mulia tentu saja sesudah Nabi Muhammad adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, sebab beliau adalah kakek moyang Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihi salam, sebab beliau adalah nabi yang memberi kabar gembira tentang Nabi Muhammad. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Katanya Nabi Isa alaihi salam, aku diutus Allah Subhanahu wa taala selain daripada menyampaikan syariat kepada umat, juga untuk memberi kabar gembira kepada kalian semua umat manusia bahwa sesudahku akan terutus nabi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad. Bahkan para nabi-nabi pun kadar cinta Allah kepada mereka tergantung dari bagaimana kedekatan mereka dengan Nabi Muhammad.
kota paling dicinta di sisi Allah, Mekah dan Madinah. Kita tahu kalau Madinah itu adalah tempat hijrahnya Nabi. Kita tahu Madinah disebut Madinah asalnya Yathrib karena dia adalah Madinatul Rasul, karena dia adalah kotanya Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Di dalamnya terdapat masjidnya Nabi Muhammad. Di dalam masjid Nabi Muhammad terdapat makam Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Tempat yang terindah di atas semesta ini. Para ulama bahkan mengatakan seperti yang dikatakan, yang disampaikan oleh guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ijtama'a ulama, ittafaq jami'ul ulama bi anna afdalal biqa' alal itlaq ar-rawdah asy-syarifah haitsu fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ulama sepakat dari zaman Nabi Muhammad hingga zaman sekarang ini bahwasanya tempat terindah di atas muka bumi, tempat paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang artinya adalah tempat paling mulia di atas muka bumi ini adalah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu afdal biqa' hatta 'alal 'arsy wal kursi. Kata guru saya, tempat tersebut adalah tempat yang bahkan lebih Allah cintai, lebih mulia, lebih afdal, mengalahkan arsy-Nya Allah, mengalahkan kursi Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya lebih luas daripada langit dan bumi. Tempat tersebut jadi tempat paling mulia di sisi Allah, sebab di dalamnya bersemayam jasad mulia Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Tanah yang ada Nabi Muhammadnya jadi tanah paling tercinta di sisi Allah. Apapun yang ada Nabi Muhammadnya jadi tercinta di sisi Allah. Mungkin Mekah dicintai karena ada Ka'bah, Ustazah. Tentu Ka'bah dicinta oleh Allah. Tapi sebab tercintanya Mekah menjadi tempat termulia di atas muka bumi, Allah sampaikan alasannya di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah atas nama kota Mekah. Aku bersumpah atas nama kota Mekah. Kota Mekah jadi sumpah Allah. Sesuatu kalau dijadikan sumpah oleh Allah adalah yang paling afdol di kelasnya. Ketika Allah berkata tentang buah wattini wa zaitun, maka buah tin dan buah zaitun adalah buah yang paling mulia di antara seluruh buah-buahan. Ketika Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah atas nama kota Mekah. Aku bersumpah dengan kota Mekah. Kenapa kota Mekah menjadi tempat yang paling kau cintai ya Allah? Allah mengatakan alasannya, wa anta hillun bihadzal balad, karena engkau wahai Nabi Muhammad berada di kota tersebut. Selagi Nabi Muhammad di kota Mekah, Mekah menjadi tempat paling mulia di atas muka bumi ini. Ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, Madinah menjadi tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Semua tergantung dari di manakah Nabi Muhammad sedang berada. Karenanya kamu perlu mengetuk pintu Nabi Muhammad. Karenanya kamu perlu mendekat kepada Nabi Muhammad. Karenanya hati kamu perlu
ada cinta kepada Nabi Muhammad. Sebab jika itu terjadi, hatimu akan menjadi tempat yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepadamu diturunkan segala bagaimana hatimu. Kalau itu masalahnya, jika kamu ingin menjadikan hatimu berarti, jika kamu ingin hatimu menjadi sesuatu yang bermakna, maka masukkan Nabi Muhammad di dalam hatimu itu. Tutup kemudian, jangan biarkan Nabi Muhammad keluar lagi dari sana. Kunci, gembok kalau perlu, hingga tak pernah lagi kamu izinkan siapapun dan apapun mengeluarkan Nabi.